Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita. Oleh firman Tuhan, Keluaran 27 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan pokor-pokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Maumu, bukan mauku. Saudara, kesucian Allah terlalu sempurna untuk dapat didekati kita manusia. Kita tidak layak sama sekali menghampiri Allah. Kita sama sekali tidak punya cara agar layak menghampiri hadirat-Nya. Allah sendirilah yang memberi dirinya agar kita dapat menghampirinya. Musa harus membuat mezbah berbentuk 4 persegi bertanduk. Seluruh perkakasnya, yaitu kuali, sodok, pokor penyiraman, garpu, dan perbaraan, semuanya terbuat dari tembaga. Di atas mezbah inilah semua korban dipersembahkan kepada Allah. Pada bagian luar kemah suci dibangun pelataran. Pada sisi selatan, utara, dan pintu masuk ke pelataran terdapat tirai-tirai linen halus. Warnanya sama dengan bagian dalam kemah suci. Tiang-tiang penyangganya juga terbuat dari tembaga. Saudara, di pelataran inilah umat pada masa itu menyerahkan semua korban-korban dengan perantaraan para imam. Hanya imam yang dapat memasuki ruang kudus, dan sekali setahun hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Para imam juga harus selalu menyalakan lampu di dalam ruang kudus setiap sore hingga pagi. Pelataran dan mezbah terletak di ruang Maha Kudus. Namun bukan berarti fungsinya kecil. Justru di pelataran inilah para imam memeriksa dosa umat Allah dan korban-korban yang akan dipersembahkannya. Sejatinya saudara, kita tidak memiliki fasilitas dan kesempatan untuk menghampiri Allah, kecuali karena anugerah-Nya, kecuali karena kasih karunia-Nya. Menarik, sejak dari perjanjian lama, Allah sendiri yang merancang kemah suci dan yang menyediakan semua perkakasnya. Ia juga yang menyediakan para imam, sehingga memungkinkan umat Allah mendapat pengampunan dosa dari Allah dan dapat menghampirinya. Dalam perikop ini saudara, ada 8 ayat, dan dalam 8 ayat ini ada 12 kata haruslah engkau membuat, haruslah engkau membuat, haruslah engkau membuat. Diulang sampai dengan 12 kali. Apa artinya saudara?
Artinya bahwa ibadah itu bukan menurut kemauan kita, tetapi menurut kemauan Allah. Ini rancangan yang sudah Allah atur sejak dari dalam perjanjian lama. Makanya berulang kali Allah berfirman, haruslah engkau membuat. Karena Allah yang memiliki rancangan, Allah yang memiliki kehendak. Masalahnya, banyak orang yang mengaku menyembah Allah, namun sebenarnya menyembah dirinya sendiri. Karena di dalam ibadah, bukan hati Allah yang dipuaskan, tetapi hatinya. Jujur, ada banyak orang Kristen yang berkata, saya suka kalau ibadahnya kayak gini. Saya suka kalau ibadahnya kayak gitu. Saya suka kalau ibadahnya seperti ini. Saya suka kalau lagu-lagunya kayak gitu. Saya, dan saya. Berarti kesukaannya yang dipuaskan, bukan hatinya Allah. Seharusnya pertanyaan kita adalah, apakah ibadah yang saya lakukan ini menyenangkan hati Allah? Ini memuaskan hati Allah? Ini berkenan di hati Allah? Apa kata Allah tentang ibadah? Jadi bukan saya suka kalau nyanyinya begini, saya suka kalau nyanyinya begitu, saya suka kalau pakai musik, saya suka kalau pakai ini dan itu. Berarti kita yang jadi pusat, bukan Allah. Sejak perjanjian lama, Allah sudah merancang bahwa menyembah Allah harus sesuai dengan kemauan dan caranya Allah, bukan kemauan dan cara kita. Kita harus selalu bersyukur atas semua rancangannya. Kita juga wajib menghargai karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Kita bisa menghampirinya dan berbakti kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam ibadah kita, melalui caranya, melalui kehendaknya, melalui apa yang memuaskan hatinya, bukan apa yang memuaskan hati kita. Karena itu mari kita makin bertumbuh di dalam ibadah kita. Bukan lagi ukurannya adalah saya suka, saya senang, saya ingin, tetapi apakah Allah suka, Allah senang, dan itu sesuai dengan keinginan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tak jarang kami mengaku menyembah Allah, namun sesungguhnya kami menyembah diri kami sendiri. Karena manakala di dalam ibadah, kami mengukur ibadah itu berdasarkan apa yang kami sukai, berdasarkan apa yang menyenangkan kami, berdasarkan apa yang memuaskan kami, bukan apa yang menyenangkan, memuaskan, dan berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan tolonglah kami supaya kami makin bertumbuh di dalam kehidupan ibadah itu. Bukan kami yang disenangkan, bukan kami yang dipuaskan, tetapi hati-Mu yang disenangkan dan dipuaskan. Dan biarlah kami puas oleh karena kami dapat menjalankan ibadah yang sesuai dengan hati Tuhan. Berdoa secara khusus untuk hari ini, saudara kami, keluarga kami, Jimmy Christian, yang berulang tahun Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, menggenggam erat hidupnya sebagai orang muda. Tuntun dia untuk hidup di dalam jalan firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pelayanannya, baik di komisi diakonia maupun juga di panitia pembangunan, biarlah hidupnya adalah hidup yang terus berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah kepadanya. Kehidupan keluarganya bersama dengan papa, mama, juga Daniel, kiranya Engkau berkati Tuhan. Bahkan masa depannya kami percaya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mengingat juga untuk kebaktian Bamak secara khusus membahas terkait dengan fenomena bunuh diri,
Tuhan tolong persekutuan Bamak sore hari ini semua berjalan oleh karena pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Jimmy Christian. Tuhan memberkati.